Shalom brother and sister, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, siapa yang merasa Tuhan itu baik boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus juga sudah menyertai Hope Church selama 6 tahun. Kita mau bersyukur, kita mau berikan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah selalu menjaga, sudah selalu menyertai Hope Church sampai umurnya yang hari ini tepat berumur 6 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari ini. Hari yang kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Biar Engkau yang berdaulat Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Mujizat boleh terjadi Tuhan. Kemenangan boleh terjadi Tuhan atas Hope Church ya Bapa. Atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan setiap hati kita. Persembahkan setiap rasa syukur kita di hadapannya. Persembahkan setiap pujian, penyembahan. Karena Allah itu baik. Karena Tuhan Yesus itu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Setiap penyertaan-Mu, setiap perlindungan-Mu Tuhan selalu sempurna, selalu nyata. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau baik. Engkau setia, oh haleluya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Sebab Kau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh, haleluya. Nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan. Oh Yesus Kau baik, Yesus Kau setia. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Berkat yang selalu baru, anugerah-Mu kekal selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau baik, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran
Tuhan, bumi dan surga menjanjikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga Nyanyikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak Tuhan, bertata dulu, sekarang, dan selalu. Kaulah Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau yang bertata selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang sebab Kau yang bertata Tuhan. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Sebab besar nama-Mu, sebab mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan Kau besar Tuhan. Oh, haleluya,
Besar namamu Tuhan, besar kuasamu Yesus, layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Mari tinggikan namanya, mari sembah Tuhan. Haleluya Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Sikiara larabo, sikiara dadabais. Haleluya, haleluya, Jesus, you are so great, Lord. You are so great, Lord. We worship you, we praise you, Lord. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba sikiara dadabus, ya Rabba sikiara dadabus. Kau besar, Kau mulia, namamu berkuasa, surga bumi menyembah. Jesus, oh haleluya, Jesus, oh sikiara la 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 baba, sikiara la 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 baba. Oh Jesus, we praise you, we worship you. Sikiara la 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 baba, sikiara la 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 baba. Oh namamu besar, namamu berkuasa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Besar dan mulia namamu Jesus. Besar Tuhan, ajaib namamu Tuhan. Sikiara la 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 la, sikiara la 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 la. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, let's sing Hosanna. Hosanna, Hosanna, louder Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, hey, sing once more, Hosanna. Hosanna, oh, layak dipuji, disembah, dulu sekarang dan selamanya Tuhan. Atas segala raja, namamu besar termulia. Oh haleluya, sebab Kau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah dulu sekarang dan
segala raja. Oh layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, terbuli namamu besar, Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang lihat setiap kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan sebagai satu kesatuan ya Bapa. Ayo bersatu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan Kau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Kemenangan-kemenangan yang lebih dahsyat Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang lebih besar Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah siapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang lebih bersyukur, dengan hati yang lebih rindu. Haleluya Yesus. Jesus. Ku mencoba dalam kudus hadirat. Karuniamu Bapa, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Mari saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dikatakan terjadi di ku yakin Tuhan. Oh, haleluya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini, dirasakan, oh, kuasa-Mu Tuhan, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi
terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami sungguh yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu boleh mengalir dengan bebas di tempat ini, bekerja dengan bebas. Kami percaya ada kemenangan terjadi di tempat ini, ada kesembuhan terjadi di tempat ini, ada pemulihan terjadi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, hati yang hancur boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang terluka boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan di tempat ini, setiap paradigma kami yang salah juga boleh diperbaiki oleh Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan yang benar dengan benar. Kami nggak mau mengenal Tuhan dengan cara yang salah. Kami nggak mau mendekati Tuhan dengan cara yang salah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk 6 tahun yang luar biasa. Kami sungguh yakin dan percaya hari-hari ke depan kami akan boleh semakin mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. The greater glory itu akan semakin kami lihat. Bukan hanya kami lihat, tapi akan kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau jamah setiap kami, setiap pribadi diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan, kami tahu Engkau punya pesan-pesan khusus buat kami. Oleh karena itu Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu untuk hamba-Mu. Engkau mampukan layakan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua, berkati kami semua, buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Terima kasih Bapak, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi, yes. Sebelum duduk boleh tengok kanan kiri depan belakang, bilang happy birthday. Happy birthday, yes, happy birthday. Yes, silakan duduk saudara. Senang sekali kita berusia yang 6 tahun. Ada yang usianya 6 tahun di sini? Loh, kok nggak ada? Kita semua usianya 6 tahun, ya kan? Jadi usia 6 tahun tuh pas lagi lucu-lucunya gitu ya. Pas lagi imut-imutnya. Dan kita percaya the best is yet to come. Hari-hari ke depan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang makin dahsyat, makin luar biasa. Nah, kita masuk khotbah ulang tahun, saya harap bisa cepat. Waktu teman-teman nanya, Pastor, tema ulang tahun kita apa? Sebenarnya saya kepikir satu kata, tapi akhirnya kita godok bersama. Jadilah temanya ini, Unity for the Greater Glory ya. Tujuannya satu, kita mau semakin bekerja sama, together. Karena kalau kita mau memenangkan banyak jiwa, kalau kita mau menyelesaikan amanat agung, itu kan complete the Great Commission. Kalau sendiri doang, lama, sendiri doang, berat, harus rame-rame, harus keroyokan, harus bergandengan tangan. Dari Pengkhotbah 4, kita lihat dulu yang di bahasa Indonesianya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik dari seorang diri. Tuhan menciptakan manusia, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri saja. Makanya diciptain Hawa. For your information, saudara, di negara-negara maju itu banyak psikopat yang bunuh-bunuh orang gitu ya, terus tembak-tembak massal. Nah, waktu diteliti oleh
FBI, ternyata pelaku-pelaku itu adalah orang-orang yang suka menyendiri. Jadi saudara jangan suka menyendiri ya, bahaya. Kau sering sendiri kesambet ntar. Ya, sendiri aja gitu ya, mikirin masa depanku seperti apa gitu ya, gelap, ada. Ngobrol lah sama yang lain gitu ya. Kalau belum punya pacar, ya ngobrol lah sama saya gitu ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang lebih baik dalam jeripaya mereka. Terjemahan lain, two people are better off than one, for they can help each other succeed. Jadi kemungkinan berhasil lebih besar waktu kita bekerja sama. Kemungkinan sukses lebih besar waktu kita bekerjasama. Kalau sendiri doang, berat rasanya. Semuanya dihadapi sendiri, susah. Terjemahan lain menyampaikan bahwa kalau kita berdua, kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih besar dibanding kalau cuma sendiri. Jadi waktu saya baca terjemahan ini, lebih nyantol di kepala saya. Kalau kita berdua, kita akan menghasilkan yang lebih banyak dan lebih besar daripada seorang diri. Bener gak saudara? Kayak waktu ngedekor ini banyak balon. Kalau sendiri, walaupun perutnya udah gede, niup balon sebanyak ini juga nggak kuat lah. Saya tidak merujuk siapapun ya. Tapi waktu banyak yang niup balon, banyak yang ngedekor, cepat selesainya. Jadi kalau kita bekerja bersama, kita akan meraih yang lebih banyak dan lebih besar. Tapi kalau sendirian doang, ya hasilnya itu aja. Tapi kalau kita banyak, luar biasa. Saya terbiasa bekerja kelompok, menulis artikel. Sebagian dari saudara tahu itu. Kemarin pun masih meeting untuk menulis artikel. Waktu saya nulis, saya pikir, wah ini udah bagus. Tapi waktu ada teman yang nulis juga, topik yang sama terus digabung. Saya jadi mikir, hebat ya itu orang kok bisa mikir kayak gitu ya. Wah jadi artikelnya jadi sebuah artikel yang kaya, bagus. Jadi orang waktu baca diberkati luar biasa. Tapi coba yang nulis cuma seorang diri, ya enggak sebagus, enggak seluas kalau rame-rame. Makanya yuk kita bekerja bersama. Yang kedua, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 10 berkata, nobody's perfect. Sometimes people falling. Kadang-kadang orang bisa jatuh. Kalau tadi saya ngomong naik sepeda jatuh. Malu kalau lagi sendirian naik sepeda jatuh. Tapi kalau rombongan rame-rame ada yang nolongin. Jogging bisa kepleset. Tapi kalau rame-rame ada yang nolongin. Bahasa Inggrisnya, if one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kau udah jatuh sendiri, kasihan deh lo. Ibu pijet aja nanya, Pak ada ayam gak? Malu. Tapi kalau rame-rame, bukan rame-rame, kalau kita ada yang lain, pas kita jatuh, ada yang megangin, ada yang nahanin. Kalau udah terlanjur jatuh, ada yang ngangkat. Nah, sekali lagi saya katakan, Yakobus berkata nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi kemungkinan jatuh itu ada loh. Yakobus berkata loh, ada kemungkinan orang itu fall back. Ada kemungkinan orang kecewa.
ada kemungkinan orang bitter kepahitan. Tapi bayangin, kalau dia tidak punya orang lain, ya nggak ada yang nolongin. Tapi coba kalau ada orang yang falling, terus dia bilang sama temennya, sama pasangan hidupnya, sama rekannya, sama siapapun, rekannya bisa mengangkat dia lagi. Tenang aja, yuk kita berjuang bersama, gitu kan? Yang ayat 11, kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Two people lying close together can keep each other warm, but how can one be warm alone? Kalau terjemahan Indonesianya, orang seringnya mikir tidurnya gitu ya, tapi bicara menjadi hangat itu jangan ngelihat tidurnya aja. Dalam hidup ini, kalau kita bisa bersama-sama, musim dingin ini bisa kita hadapi bersama. Saya nggak tahu saudara baca berita nggak, dengar berita atau lihat TV atau tidak, saya nggak tahu. Tapi banyak orang berkata, dari Presiden Jokowi, menteri-menteri, sampai World Bank, IMF, sampai pemimpin-pemimpin dunia, Prime Minister Inggris belum lama resign menjadi Prime Minister yang tercepat di Inggris, cuma 45 hari. Banyak pemimpin-pemimpin dunia, mereka nggak tahu ya, mereka janjian apa enggak, tapi mereka menggunakan satu bahasa yang sama, bahwa kita sedang memasuki sebuah masa namanya dark winter, masa dingin yang gelap. Ngomongin ekonomi, ngomongin geopolitik, kita sedang memasuki masa, apa tadi saya musim dingin yang gelap. Jadi waktu saya dapat ayat ini, menjadi counter dari berita-berita di luar. Kalau kita punya tim yang solid, walaupun kita akan memasuki dark winter, saya mau katakan, we will be okay. Saya sering ngomong sama Celina, sama anak-anak, kalau mau tidur, kalau bangun tidur lagi liburan, saya selalu ngomong, as long as we are together, everything gonna be alright. Sudah ngerti nggak itu? Pokoknya selama kita bersama-sama, semuanya akan baik-baik saja. Hari ini saya juga mau ngomong sama saudara, as my spiritual family kan. Kalau yang tadi saya sebutkan biological family. Saudara sebagai my spiritual family, saya juga mau katakan, as long as we are together, everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi ingat, kita harus bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri mau berat. Yang sudah yes. Yang terakhir, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Kalau kita selalu bersama-sama, kita nggak gampang dikalahin. Sudah tahu nggak waktu Daud jatuh dalam dosa? Tahu nggak? Waktu Daud jatuh dalam dosa, lagi ngapain dia? Sendiri. Makanya sendiri itu bahaya loh. Sendirian deh. Lagi sendiri, pikirannya jadi melanglang buana kemana-mana. Lagi pikirannya piknik kayak gitu, dia ngelihat ada cewek mandi lagi. Waduh, jadi deh. Lagi sendiri. Makanya kesendirian itu bahaya.
Stay together. Ngomong sama kanan kirinya, stay together. Stay together. Oke? Terakhir, saya tahu waktunya udah habis. Time keeper-nya udah kedip-kedip. Yang terakhir saya mau cepat aja. Waktu ulang tahun ini saya lagi berpikir dan berdoa, selain togetherness, selain unity for the greater glory, saya dapat hal yang sudah kita tahu sama-sama, tapi saya mau kita semua ingat. Saya percaya bukan cuma saya yang mau, Tuhan juga mau kita semua ingat. Hope Church. Kita lihat Hope Church ada 4 huruf, HOPE. Dan saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua memasuki tahun yang baru ini, HOPE. Dan saya menemukan nomor 1 huruf H, itu bicara tentang Tuhan mengingatkan kepada saya dan kepada kita semua hari ini, stay humble. Jadilah orang yang rendah hati, jangan sombong. Tuhan benci sama orang yang sombong. Dan luar biasa, orang sombong itu nggak berasa kalau dirinya sombong. Sombong itu dosa yang nggak berasa. Jadi kalau ada orang bilang, kamu sombong deh, lu nggak tahu gue udah berkorban begini, gitu ya. Dan saya mau akui, saya pernah sombong. Dan waktu saya pernah sombong, Tuhan sudah mengingatkan lewat banyak orang, tapi saya tetap aja nggak berasa. Dan akhirnya dijewer sama Tuhan, ditabok sama Tuhan, baru tahu rasa gitu ya, habislah. Makanya sekarang nomor 1 saya paling takut kalau jadi sombong, paling takut. Kenapa? Karena saya pernah dihajar Tuhan, jadi saya nggak mau lagi. Takut banget. Next, itu ada definisinya. Humble person is not proud and does not believe that they are better than other people. Orang yang rendah hati itu nggak bangga. Orang yang rendah hati itu tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Ini biblical ya, ini alkitabiah. Kitab Korintus, 1 Korintus 12 berkata, yuk kita memandang orang lain lebih dari kita. Jadi jangan pernah berasa, kalau nggak ada aku nggak bisa. Saya bilang, Tuhan bisa tentukan atau tunjuk orang lain untuk replace kita. Jadi jangan pernah berpikir, kalau nggak ada aku nggak ada yang bisa. Saya bilang. Jadi kita harus punya pemikiran atau perasaan ini, humble. Orang lain lebih daripada saya, orang lain lebih bisa, orang lain lebih pinter, orang lain lebih cakap, orang lain lebih mampu. Yang membuat kita humble. Kalau dikasih kesempatan, humble. Oh, kenapa saya ya? Kenapa saya ya? Next, tadi H, nextnya apa? O, optimistic, hopeful and confident about the future. Jadilah orang-orang yang optimis, ya enggak? Jangan minder. Humble harus, tapi enggak boleh minder. For your information, orang minder itu sombong loh. Iya, karena saya dikit-dikit kan belajar psikologi juga, ternyata orang minder itu masuk dalam golongan sombong. Orang sombong biasanya bangga dengan kelebihannya, tapi orang minder bangga dengan kekurangannya. Jangan aku nggak bisa, jangan aku nggak bisa lu sombong gitu kan ya. Jadi jangan minder, tapi optimis. Hopeful and confident about the future. Walaupun berita bilang we are entering dark winter. Optimis. Saya mau sharing, waktu masuk pandemi 2 tahun lalu, ekonomi terjun kan, shoot,
Tapi luar biasa kalau kita ngelihat sekeliling kita, banyak bisnis-bisnis baru yang justru meroket di saat pandemi. Jadi jangan bilang, aduh dark winter deh, habis deh. Enggak, kita harus optimis. Penjelasannya nggak usah saya baca, next boleh saudara lihat sekilas. Tapi ayatnya, itu ya, optimis itu bicara mindset. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Huruf yang berikutnya, P. P, persisten. Orang harus rendah hati, tapi optimis. Nah, tapi kita harus punya persisten. Bahasa Indonesianya tekun. Itu definisinya. Continuing firmly, dengan yakin in the course of action in spite of difficulty or opposition. Jadi walaupun susah, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan, kita mau continuing firmly. Terus berjuang terus. Definisi yang kedua adalah endurance over a prolonged period. Punya daya tahan yang panjang. Persisten bahasa Alkitabnya adalah long suffering. Rela menderita. Nah kalau mau sukses dalam hidup ini, ya harus mau menderita dulu dong. Kagak ada tuh muda pesta pora, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak amat loh. Nggak bisa begitu. Berjuang, mau berhasil, mau sukses. Berjuang, persisten. Dan terakhir, terakhir kita harus menjadi generasi yang entusiastik. Semangat, entusiastik. Definisinya apa? Orang yang punya excitement gitu ya. Dan saya mau saudara semakin antusias dalam ibadah, dalam bekerja, dalam hidup nih harus antusias gitu ya. Jangan membeli, jangan lembek-lembek. Waktu di Korea, saya kagum loh, itu kan 12.000 tempat duduk. Jadi kurang lebih yang hadir ya 12.000 lah ya, antara 10.000 sampai 12.000. Orang Korea itu punya kebiasaan yang unik. Jadi kalau pemimpinnya bilang, mari kita berdoa, ya saya nggak ngerti bahasa Korea lah, kan diterjemahin, let's pray gitu ya. Itu mereka punya slogan. Kalau saya nggak salah, mereka ngomong, cuya, 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 terus baru berdoa. Terus saya bertanya-tanya, ternyata yang nanya-nanya bukan cuma saya, banyak delegasi dari negara lain tanya. Terus hari kedua mereka rubah. Jadi mereka punya kebiasaan kalau mau berdoa itu mereka berkata, Lord, Lord, Lord. Bahasa Indonesianya tahu gak? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu bayangin ya, teriakan itu disorakan oleh 10.000 orang. Wah itu gedungnya langsung der. Rasanya ada rasa excitement. Tapi semangat bukan cuma di ibadah aja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan harus semangat gitu ya, jangan memble-memble. Jadi setelah dengar pesan ini, kita semua berubah. Terakhir saya mau sharing, entusias itu ternyata dari bahasa Yunani. Entusias kan semangat ya, semangat, great excitement, eager enjoyment dan sebagainya. Ternyata entusias itu dari bahasa Yunani, dari dua kata, enteo. En itu di dalam, theo itu Tuhan. Jadi sebenarnya kata dasar entusiastik, arti dari kata semangat, dari kata bersukacita, dari kata berapi-api, itu enteo. Orang kalau di dalam Tuhan, dia jadi punya power untuk semangat dalam hidup ini.
Filipi 4 ayat 13. Next, ayat terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kuncinya apa? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Saudara mau? Yuk kita bangkit bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Ada kuasa yang tidak terbatas. Yes, Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami boleh jadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesan-Mu yang boleh Engkau sampaikan. Begitu banyak pesan-pesan-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Tetapi kami mau terus berjalan Tuhan. Aku berdoa supaya setiap anak-anak-Mu boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Boleh mendapat visi-visi yang baru dari Tuhan. Setiap pribadi, bukan hanya satu atau dua orang. Setiap kami boleh dapat sesuatu dari Tuhan. Sehingga hidup kami enggak membosankan, hidup kami penuh dengan antusiasme, semangat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau jamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Supaya kami boleh diberi ide-ide kreatif. Yes. Dalam melayani Tuhan di zaman ini, di generasi ini. Kami punya cara-cara yang baru. Kami tidak mau pakai kantong anggur yang lama. Kami mau menyediakan kantong anggur yang baru supaya Tuhan Amin, Yesus. boleh mengisi kami dengan anggur yang baru, anggur yang fresh, anggur yang segar, anggur yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga belajar. Kami mau tetap dalam unity. Karena kami tahu waktu kami bersama-sama, ada perkara-perkara besar dan ajaib Engkau akan adakan buat kami. Amin. Engkau sediakan buat kami. Yes. Ajar kami boleh terus bergandengan tangan. Bahkan semakin erat melayani Tuhan bersama-sama. Yes. Ada unity yang baik, harmoni yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau terus berkati kami Tuhan. Berkati kami, bawa kami terus naik. Tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang luar biasa. Bawa kami naik. Dan kami mau tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Rendah hati, rendah hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sudah selama ini ikut mendukung pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Amin. Kehidupan mereka diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Amin. Keluarga mereka diberkati. Amin. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang campur tangan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan. Kami bukan hanya mau menjadi pendukung pekerjaan Tuhan, tapi kami mau menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Amin. Kami mau terus hidup kami hanya buat Tuhan. Engkau pakai kami, baik di gereja, baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan kami. Tapi kami mau punya paradigma yang benar, bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mau melanjutkan acara kami, biar Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus memberkati, dan kami mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang sudah hadir hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihibur dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang baru dan kami boleh membuka tangan kami, hati kami boleh menerima, kami boleh melayani Tuhan bersama, maju bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang sudah melayani, Engkau juga berkati Tuhan. Semua yang kami kerjakan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Worship leader, singer, pemain musik, pendoa, usher, greeters, multimedia, soundman, bahkan anak-anak-Mu yang sudah tampil lewat performance mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan juga untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan, Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Nanti setelah ibadah ini kami mau berfellowship di lantai 1. Engkau juga berkati Tuhan. Engkau berkati makanan minuman yang sudah tersedia, tangan-tangan yang sudah menyediakan. Engkau berkati juga berlipat kali ganda. Berkati makanan minuman yang sudah tersedia boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Kau berkati setiap kami Tuhan. Hari-hari depan kami tetap ada di dalam tangan Tuhan. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur